Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Udah mau 2021 tapi kabar di Indonesia ini makin aneh-aneh aja. Si Lesti mutusin pakai behel, lah terus urusannya sama kita apa? Kan yang dipagar giginya Lesti, apa seluruh orang Indonesia mesti tahu? Terus ikan cupang si Ashanty mati, kenapa nggak sekalian diumumin di Masjid Istiqlal? Biar orang-orang Jakarta datang melayat. Terus suami si Inul mencukur kumisnya, lah terus urusannya sama kita apa coba? Dan yang paling bikin aku giling-giling kepala, si Prilly Latuconsina makan pakai piring. Lah emang selama ini makan pakai apa? Masa makan pakai daun kelor? Atau pakai baki mungkin? Kan bikin nyesek nggak? Tapi terlepas dari berita-berita tadi, ada nih berita yang benar-benar bikin nyesek. Mulai dari hati, tenggorokan, sampai ke ubun-ubun. Akhir tahun ini kasusnya benar-benar bikin geleng-geleng kepala guys. Banyak kasus-kasus yang bikin shock, tapi untungnya nggak sampai jantungan kan. Baru-baru aja kemarin viral kasus dari Anna Lekovic yang tega memutilasi ibunya hidup-hidup. Dia keluarin organ tubuh ibunya dalam keadaan hidup-hidup. Benar-benar udah lebih kejam dari Fir'aun. Buat kalian yang belum nonton videonya, nonton nanti deh setelah kalian nonton video ini. Aku sertakan linknya di bawah, di description box. Jadi ada nih 3 kasus yang viral banget yang bakalan aku jelasin atau ceritain ke kalian semua di video kali ini. Sebenarnya sih kalian mungkin udah pada denger dan udah tahu kisahnya atau kasusnya, tapi nggak apa-apa aku ceritain lagi. So nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu teror hantu ketuk pintu di Malaysia yang meresahkan masyarakat guys. Jadi ada nih satu video yang viral banget di sosial media, dimana di dalam video itu pintu rumah yang membuat video ini digedor-gedor sama sosok yang tidak bisa dilihat. Bukan ketuk-ketuk pintu biasa seperti misalnya kalau ada tamu yang akan datang ke rumah atau tetangga yang mau datang ke rumah kita, tapi ini digedor-gedor guys, kayak ngajak berantem. Lagian kan siapa juga yang mau bertamu pukul 1 dan pukul 2 pagi? Gimana nggak takut coba orang-orang? Jadi awalnya hantu teror rumah ini cuma ada di Selangor, tapi sekarang udah menyebar sampai ke Pandamaran Jaya. Makanya sekarang masyarakat Malaysia udah melakukan patroli terus berjaga-jaga juga. Masyarakat udah pada khawatir, takutnya bakalan bertambah lagi nanti. Dan asal kalian semua tahu yang paling mengerikan itu, si hantu ini tidak cuma menggedor-gedor pintu bagian luar atau pintu utama ketika kita mau masuk ke rumah, tapi ada juga pintu-pintu yang di dalam rumah. Misalnya pintu kamar, pintu ke dapur, atau pintu ruangan-ruangan lainnya. Tapi anehnya pas dibuka sama sekali nggak ada orang. Gimana nggak kaget coba? Kejadiannya tengah malam pula. Dan menurut cerita para warga, ada yang berani membuka pintu, ada juga yang nggak berani guys. Ketakutan mereka, karena semakin lama pintunya itu semakin keras cara menggedor-gedornya. Akhirnya yang ketakutan ini cuma ambil Al-Quran terus baca ayat kursi, sampai suara gedor-gedor pintunya hilang. Nah aku ada videonya nih guys, kalian nonton ya. Nah itu dia guys videonya, gimana menurut kalian? Bikin merinding banget kan? Pintu rumahnya kaca jadi bisa ngelihat kondisi di luar rumah. Pas dilihat dari dalam sama sekali tidak ada siapa-siapa. Tapi pintu rumahnya bunyi terus guys, digedor-gedor. Sampai-sampai si pemilik rumah ini meneriaki sosok yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Sebenarnya masih banyak banget video-video lainnya. Tapi nggak tahu juga itu asli atau rekayasa orang-orang. Kalian semua pasti tahu kan orang-orang zaman sekarang. Kalau ada sesuatu yang viral suka diikutin, suka ditiruin. Jadi jangan sampai video yang sekarang beredar itu cuman rekayasa. Padahal yang ngetuk-ngetuk pintu atau yang gedor-gedor pintu emaknya sendiri. Terus pas dibuka emaknya disuruh pergi, jadi nggak ada orang pada saat dibuka pintunya. Tapi kalau video yang tadi yang aku kasih lihat kepada kalian semua itu benar-benar asli dan itu benar-benar viral banget di sosial media. Tapi kalau hantu ketuk pintu ini memang benar-benar ada dan bukan rekayasa atau orang-orang iseng doang yang melakukannya, ya udahlah ya, hantunya di Malaysia aja. Tiket pesawat soalnya mahal, nggak usah ke Indonesia. Stok hantu di Indonesia udah lumayan banyak, nggak usah ditambah lagi. Apalagi kalau sudah sampai di kampung saya guys. Saya juga takut kalau pintu saya digedor-gedor tengah malam. Apalagi pas dibuka sama sekali nggak ada orang, kan ngeri jadinya. Terus kalau di sini yang nonton video ini ada orang Malaysia khususnya di Selangor dan benar-benar udah menjadi korban pintunya digedor-gedor sama si hantu ketuk pintu ini, silahkan komentar di bawah ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Aku juga lumayan penasaran sama si hantu ketuk pintu ini. Benar-benar nyata adanya atau cuman rekayasa orang-orang yang ingin meneror masyarakat di sana? Terus kasus yang kedua yang viral banget di sosial media khususnya di Twitter, yaitu screenshot chat mesum antara seorang perawat dan juga seorang pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi aku sama sekali nggak ngerti sama orang ini. Dia ini sadar atau nggak sadar atau memang ingin viral di dunia maya, dia ini sengaja mengupload screenshot percakapan mesumnya kepada seorang perawat yang ditugaskan untuk merawat pasien COVID-19 di dalam Wisma Atlet ini. Screenshot chatnya aku taruh di sini ya. Chat ini diupload di akun Twitter pribadi si pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan atau isolasi
isolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Dia menguploadnya pada hari Jumat lalu. Dan tentunya setelah mereka berdua melakukan hubungan intim sesama jenis. Jadi seolah-olah mereka tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal sekarang orang-orang lagi waspada-waspadanya untuk menangani COVID-19 ini. Ya ini justru melakukan hubungan badan yang bisa mengakibatkan penyebaran COVID-19 sesama jenis pula. Kan ngeri. Sebenarnya sih isi chatnya biasa aja. Cuman kayak persiapan untuk melakukan itu. Dan persiapan untuk bertemu. Selain screenshot isi chatnya, si Boti Altar ini juga mengupload foto APD yang sudah dilapaskan oleh perawat yang menjadi lawan mainnya. Nah setelah diupload fotonya ini langsung ditanggapi oleh para netizen atau warganet. Dan akhirnya dilaporkan kepada pihak terkait untuk diteliti kebenarannya. Nah pada saat foto ini udah viral di mana-mana, si Boti Altar ini sempat mengunci akun Twitternya agar tidak bisa diakses oleh para publik. Tapi nasi udah menjadi bubur, fotonya udah terlanjur viral dan udah terlanjur tersebar di seluruh media sosial. Jadi walaupun dia mengunci akunnya udah nggak guna lagi. Dan akhirnya setelah mereka berdua ini diinterogasi, mereka berdua mengakui perbuatannya bahwa mereka telah melakukan hubungan intim sesama jenis di dalam toilet Wisma, di mana Wisma ini adalah Wisma Atlet yang digunakan untuk merawat pasien COVID-19. Tapi untungnya si perawat ini setelah diperiksa ternyata tidak positif COVID-19, jadi akhirnya dia ditindaklanjuti sama pihak kepolisian. Sementara yang satu tadi, yang pasien COVID-19 ini, tetap menjalani perawatan di dalam Wisma Atlet karena dia masih positif COVID-19. Jadi dia tetap dirawat di dalam Wisma Atlet Kemayoran, tempat dia melakukan perbuatan intimnya. Tapi walaupun begitu dia diawasi dengan sangat ketat, jangan sampai kabur ntar. Coba deh kalian semua pikir, seolah-olah si pasien ini benar-benar ingin mengumumkan kepada seluruh manusia di dunia ini atas apa yang telah dia lakukan. Ibaratnya tuh seorang perampok abis ngerampok terus ngelaporin diri ke kantor polisi. Tapi ini lebih parah lagi sih. Kalau di kantor polisi kan cuma beberapa orang yang tahu, orang-orang di kepolisian aja yang tahu. Tapi ini diupload di dunia maya, di sosial media di mana penggunanya ini jutaan orang. Dan dalam hitungan detik udah bisa tersebar dan langsung viral di Indonesia. Tapi untungnya yang diupload itu cuma foto. Gimana kalau udah videonya yang diupload? Wah, udah bikin geger negeri ini. Selanjutnya kita ke kasus yang ketiga. Nah ini yang paling menyedihkan guys, yaitu seorang TKW atau tenaga kerja wanita yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, diperkosa, dibunuh, dan juga dirampok di tempat tinggalnya sendiri di Selangor, Malaysia. Bahkan sebelumnya dia juga sempat membuat video TikTok dan juga menguploadnya di akun Instagramnya. Jadi nama si TKW ini adalah Lisa, dia berumur 20 tahun, berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dia tinggal di ruko atau rumah toko, atau kalau di Indonesia ini semacam kos-kosan atau rumah susun. Dia tinggalnya di daerah Selangor, Malaysia. Nah pada hari kejadian itu udah mau waktu makan siang. Si Lisa ini diajak sama kakaknya untuk keluar membeli makanan untuk makan siangnya pada hari itu. Tapi Lisa ini nggak mau ikut. Dia cuma nitip sama kakaknya. Akhirnya kakaknya sendiri yang pergi membeli makanan. Nah pada saat kakaknya ini siap-siap untuk keluar membeli makanan, si Lisa ini pada saat itu sedang membuat video TikTok. Dalam videonya masih ada kakaknya di belakangnya, lagi siap-siap untuk berangkat membeli makanan. Udah kan pas itu masih sempat juga buat diupload, sementara kakaknya berangkat pergi membeli makan untuk makan siang mereka. Dan pada saat kakak si Lisa ini udah balik ke ruko, udah habis beli makanan, dia kaget dan histeris banget ngelihat adiknya ini sudah terbujur kaku, bersimpah darah, dan tidak mengenakan apapun. Dia telanjang pada saat itu, dan tentunya udah tidak bernyawa lagi di dalam kamarnya. Kasian banget sih ini guys, astagfirullah. Padahal kakaknya cuma pergi beli makanan bentar doang. Kalian tau lah kan kalau orang beli makanan, gak lama, paling 15, 20, atau 30 menit. Gak jauh juga lokasinya untuk beli makanan dari tempat tinggal mereka. Pas berangkat gak ada masalah, gak ada apa-apa, tapi pas pulangnya, dia melihat adiknya sudah tidak bernyawa. Bahkan adiknya juga sempat diperkosa sebelum dibunuh, terus benda-benda berharga di dalam rumahnya juga dicuri sama si pelaku ini. Si Lisa ini dibunuh dengan menggunakan pecahan kaca yang ditusukkan ke bagian lehernya. Ini leher guys, jadi mudah banget untuk mati. Nah pada saat kakaknya ini menemukan jasad adiknya, dia benar-benar histeris sampai teriak-teriak. Akhirnya karena kakak Lisa ini teriak-teriak pada saat itu, para tetangga dan juga warga langsung mendatangi rumahnya. Kakak Lisa ini sampai mohon-mohon guys, agar adiknya ini bisa dihidupkan kembali. Karena dia ini sayang banget sama adiknya. Lisa ini merupakan adik kesayangannya. Dan gimana juga caranya nanti dia menjelaskan kepada kedua orang tuanya tentang kasus yang menimpa adiknya ini. Dan kalian tahu nggak, sebelum kakak Lisa ini berangkat membeli makanan, si Lisa ini sempat bilang kepada kakaknya, jangan lama-lama, aku nggak mau lama-lama pisah sama kakak. Dan ternyata pas kakaknya balik, mereka udah berpisah untuk selamanya guys. Kasian banget kan? Selanjutnya yang paling bikin geger orang-orang, ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri. Nggak jauh-jauh dari ruko itu, masih tinggal di area yang sama dengan Lisa. Jadi pada saat kakaknya pergi, dia udah tahu bahwa Lisa sendiri di rumah, langsunglah beraksi dia. Pelakunya ini juga sama guys, TKI, tenaga kerja Indonesia. Sama-sama berasal dari Indonesia, datang ke Malaysia
Malaysia untuk bekerja, mencari uang, mencari nafkah. Tapi asal daerah mereka berdua berbeda. Si Lisa ini berasal dari Medan, sementara si pelaku ini berasal dari Aceh. Si pelaku ini sebenarnya juga udah punya istri, cuman istrinya nggak tahu kemana rimbanya, nggak pulang-pulang ke rumah. Gara-gara istrinya ini nggak pulang-pulang, akhirnya dia melampiaskan hasratnya kepada si Lisa. Karena perbuatannya ini udah nggak ada embel-embelnya lagi, dia langsung bakalan dihukum mati dengan cara dihukum gantung di Malaysia. Tapi walaupun dia digantung, dibunuh, terus mati, nggak bakalan ada sesuatu yang berubah. Si Lisa juga udah terlanjur mati guys, udah meninggal dia, nggak bakalan bisa hidup lagi. Coba aja di dunia ini ada yang namanya transfer nyawa. Jadi si pembunuh ini bisa dituntut untuk menyerahkan nyawanya kepada orang yang dibunuh. Tapi sayangnya nggak ada. Halu juga gua siang-siang. Nah selanjutnya guys, jasad Lisa ini bakalan dikembalikan ke kota Medan, kampung halaman dia. Banyak orang-orang yang peduli dan juga turut prihatin dan mau membantu kepulangan dari si Lisa ini, agar jasadnya ini bisa dikebumikan di kampung halamannya sendiri. Kakaknya juga sempat membuat status di Facebook yang ditujukan kepada presiden kita, presiden Indonesia, agar jenazah adiknya ini bisa dipulangkan. Karena kalian tahu kan, biaya memulangkan jenazah itu, apalagi ini luar negeri, biayanya mahal guys. Nggak mudah sama sekali, apalagi bagi mereka yang perekonomiannya di bawah. Nah guys, itulah berita-berita atau kasus-kasus yang lagi viral dan hangat banget dibicarakan di minggu ini, terutama di sosial media. Ada yang bikin nyesek, sedih, ada juga yang bikin takut si hantu ketuk pintu ini. Terus kita juga doakan Lisa semoga diterima dan juga diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga keikhlasan untuk melepaskan jasad Lisa. Terutama kakaknya ini karena dia benar-benar sayang banget sama adiknya. Cuman ditinggalkan pergi makan sebentar, kemudian pulang adiknya sudah tidak bernyawa, belum lagi dalam kondisi sangat mengenaskan. Kasian banget kan? So, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.